Halo rekan-rekan Rautentik, selamat datang kembali pada segmen Rautentik Talk kali ini. Bersama saya, Alfi Soliha, mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Subang. Pada kesempatan kali ini, saya berada di kantor Pemadam Kebakaran Cabang Subang untuk berbincang bersama Bapak Duni Suparman selaku Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan untuk membahas tentang peran, tanggung jawab, serta pentingnya komunikasi dan kepemimpinan dalam situasi darurat. Selamat pagi Bapak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk kami wawancara. Nah, izinkan saya memulai sesi perbincangan kali ini. Untuk memulai pembicaraan kali ini, sebagai Kepala Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, peran dan tugasnya apa aja sih Pak? Baik, peran dan tugas dari Kepala Seksi Pemadaman dan Penyelamatan adalah mengkoordinasi, ya, mengadakan koordinasi, merencanakan, ya, dan komunikasi vertikal yang baik dan bagus antar lembaga. Dan tugas dari yang utama dari Kepala Seksi Pemadaman dan Penyelamatan adalah memimpin operasional, ya, memimpin operasional penyelamatan, pemadaman, serta memastikan kelengkapan mobil, sarana prasarana APD, alat pelindung diri anggota itu terpenuhi, ya, agar segala sesuatunya pada saat bertindak dan bertugas beres dan aman. Jadi tugas Bapak itu mengkoordinasikan. Mengkoordinasikan. Menurut Bapak, seberapa penting sih komunikasi dan koordinasi tim dalam penanganan di situasi darurat? Baik, komunikasi dan koordinasi sangat penting, ya. Justru itu urat nadi kita ketika menjalankan operasi pemadaman, ya, operasional pemadaman maupun penyelamatan. Contohnya seperti ini: ketika ada informasi kebakaran, pertama menerima telepon, ya, menerima telepon dari masyarakat tentang terjadinya kebakaran bangunan gedung. Kami akan tanyakan di sini alamat serta kebakaran gedungnya gedung apa, ya. Setelah alamatnya kami terima, kami langsung berangkat. Komunikasi tidak putus dengan si penelepon, ya, dengan si penelepon. Yang terbakar adalah gedung gudang, contohnya gedung gudang, tapi di dalamnya bahan kimia. Nah, nanti mobil kedua bisa kami ikut sertakan mobil yang support, ya. Untuk jenis pemadaman kebakaran ada bahan B3, bahan berbahaya dan beracun, seperti itu. Dengan APD-nya kami sesuaikan, ya. Dan pada saat di lokasi kami komunikasi sangat penting, memang sangat penting. Karena kenapa? Untuk pengkoordinasian tim agar lebih bekerja efektif, ya. Dan tidak ada penggandaan atau duplikasi tugas, ya, sehingga sesuatunya ada dalam IC atau Incident Commander. Jadi pada saat di lokasi komando ada di satu orang, ya, komando ada di satu orang, sehingga teknik pemadaman secara taktis dan teknis itu dapat cepat dikuasai. Amin. Oh, jadi komunikasi itu memang menentukan cepat atau lambatnya. Sangat menentukan. Sebagai pimpinan, gaya kepemimpinan apa yang Bapak terapkan agar tim dapat bekerja secara efektif, Pak? Baik, saya menerapkan gaya kepemimpinan yang saya terapkan di sini saat ini adalah demokrasi afiliatif, yang artinya saya lebih mengedepankan komunikasi, sharing dengan anggota, dan dapat menerima saran, ide, gagasan, ya, dari anggota tersampaikan ke saya, ya. Dan secara afiliatif saya memberikan kebebasan untuk anggota menggali potensi skill, ya, tentang skill kepemadaman, begitu. Jadi Bapak menggunakan komunikasi massa dan juga kelompok, ya Pak? Betul.
Bagaimana Bapak menjaga kesiapan, ketenangan, dan juga kedisiplinan anggota saat menghadapi kondisi darurat? Baik, untuk menjaga ketenangan, kedisiplinan anggota, apalagi di lokasi ya, kami pertama menerapkan latihan rutin, ya, melakukan jas pada saat hari Jumat, ya, untuk membina kekompakan dan kebersamaan. Selanjutnya, saya juga selalu mengadakan kelompok-kelompok grup kecil di regu-regu untuk berkomunikasi tentang kekurangan apa nih yang ada di lokasi pada saat teknik pemadaman. Ada masukan dari anggota, saya terapkan, ya, saya rencanakan, saya anggarkan, dan terrealisasi. Contohnya seperti APD, ya, alat pelindung diri dari mulai jaket, helm, ya, sarung tangan, sampai sepatu, harpik, itu alat pelindungnya khusus kalau pemadam kebakaran, ya, karena memang bekerja di lingkungan panas, ya, berlingkungan panas, berjibaku melawan api besar. Yang intinya adalah penggunaan APD yang proper, ya, yang standar, itu akan lebih membuat tenang petugas di lokasi kebakaran. Jadi terstruktur banget ya Pak? Terstruktur. Apa tantangan terbesar yang saat ini dihadapi pemadam kebakaran dalam melayani masyarakat? Lalu ada nggak sih Pak pengalaman paling unik yang Bapak hadapi saat melayani masyarakat? Nah, baik, ini banyak pengalaman petugas pemadam kebakaran, apalagi di zaman era digital hari ini, ya, karena pemadam kebakaran tidak hanya melulu memadamkan api, ya, tugas pemadam kebakaran pemadaman dan penyelamatan, yang artinya di area wilayah penyelamatan rescue itu kami paling banyak. Contohnya membasmi sarang tawon, ya, mengambil ular yang tidak pada tempatnya, contoh di rumah, di lingkungan masyarakat, ya. Terus mengambil kunci mobil yang tertinggal di dalam, ya, orang terjepit, ya, orang terkunci, ataupun ada contohnya toko yang terkunci, kuncinya patah, itu sampai memanggil petugas pemadam kebakaran. Ada motor yang kuncinya tertinggal di dalam jok, itu memanggil layanan petugas pemadam kebakaran. Jadi memang tugas pemadam kebakaran kompleksitas sangat tinggi, ya, dari mulai penanggulangan bencana alam, pohon tumbang, kecelakaan lalu lintas, itu bisa dengan urusannya ada di pemadam kebakaran. Bahkan sampai memotong cincin, ya, potong cincin itu, iya betul tes, potong cincin itu sampai ke pemadam kebakaran. Dan yang tadi tugas-tugas itu yang saya sebutkan itu layanan kami gratis, ya, gratis, tidak usah bayar. Oh, jadi dari penjelasan Bapak terlihat bahwa tantangan di lapangan memang kompleks banget ya Pak? Sangat kompleks, luar biasa. Hal besar. Hal luar biasa ada. Sebagai penutup nih Pak, Ya. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan sebagai Kepala Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kepada masyarakat? Baik, pesan dari kami dari Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang adalah ketika masyarakat akan melakukan perjalanan jauh, ya, atau sampai menginap, tolong perhatikan hal-hal. Pertama, matikan kompor gas, cabut regulatornya, matikan satu daya listrik yang tidak digunakan, contoh stop kontak dari televisi, rice cooker, magicom, dispenser, pompa air. Berikutnya, tutup jendela, pintu, dan nyalakan lampu yang penting saja, ya. Yang terakhir, simpan nomor telepon sebelum meninggalkan rumah, simpan nomor telepon di tetangga. Setelah itu kunci gerbang dan silakan happy dan dengan tenang dapat berlibur. Terima kasih ya Pak, ini bisa jadi pengingat untuk kita semua. Baik. Nah, dari hasil wawancara ini
eh, peran pemadam kebakaran tidak hanya sebatas memadamkan api, Betul. tetapi juga menuntut komunikasi yang baik, kepemimpinan yang tegas, serta kesiapan mental dan kerjasama tim dalam menghadapi berbagai situasi darurat. Baik. Terima kasih Bapak atas Baik. waktu dan sharingnya untuk hari Sama-sama, ini. Teh. Semoga apa yang disampaikan bisa menambah wawasan kita. Saya Alfi Soliha, pamit undur diri. Sampai jumpa di konten Rautentik selanjutnya.